Wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mun. Bisulahi syan zahiran wa batinan. Wa biniyati anna Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin. Wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlasi wal yaqin. Thumma ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatil muslimin amatan kafatan khususan mu'allif kitab perukunan. Anallah yataghashahum birrahma wal maghfirah wa yaskinuhumul jannah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca lagi suratul Fatihah. Minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kesalahan kita, kabulkan hajat-hajat kita. Allah lindungi diri keluarga kita dari segala mara bahaya, bencana dan fitnah. Allah sembuhkan penyakit kita, penyakit keluarga kita yang zahir, yang batin, yang saat ini sakit. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keturunan kita yang lagi pada sekolah, lagi pesantren, lagi kuliah, Allah kasih ilmu yang manfaat, berkah dunia dan akhirat. Diri dan keluarga kita yang lagi pada kerja, usaha, dagang, Allah kasih rezeki yang lancar, yang banyak, yang halal, yang berkah buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al walir raja'i thawabun anta ta'lamuhu faj'al thawabi dawama sitri li abada. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halaman 41. Lafaz niat sembahyang asar qashar jamak takhir. Maaf, di atasnya lagi lafaz niat sembahyang zohor qashar jamak takdim. Bismillahirrahmanirrahim. Di atasnya lagi ya, lafaz niat sembahyang zohor qashar jamak takdim. Usolli fardhu zuhri rakaataini qashran majmu'an ilaihil asru adaan lillahi ta'ala. Aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat qashar, dihimpunkan padanya asar
tunai karena Allah Ta'ala. Lafad niat sembahyang asar qashar jamak takdim. Sholli fardul asri rakaataini qasran majmu'an ila zuhri. Adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Aku niat sembahyang fardu asar 2 rakaat qashar dihimpunkan kepada zuhur. Tunai karena Allah Ta'ala. Bedanya apa sih ini niat ini? Bedanya Pak, kalau yang jadi ini kita ngulang lagi Pak. Sholat itu ada yang boleh dijamak. Jamak itu digabungin. Apa yang boleh digabungin? Zohor dengan asar, maghrib dengan isya, udah itu doang. Nah, selain dijamak boleh juga, bahkan lebih afdol ditambahin di qashar gitu. Nah, kalau di qashar itu urusannya dengan sholat yang 4 rakaat. Qashar itu diringkas jadi setengah. Nah, yang bisa di qashar, yang bisa dibagi paro, yang bisa dibagi setengah, cuman sholat yang 4 rakaat doang. Berarti zohor sama asar bisa tuh 2 rakaat. Maghrib sama isya, maghribnya tetap 3 rakaat, isyanya 2 rakaat. Nah, oke. Terus sekarang tinggal posisi kita. Posisi kita ini sekarang mau jamak takdim atau jamak takhir. Takdim itu adalah sholat yang belakangan ditarik ke depan. Kalau jamak takhir, sholat yang duluan entar dikerjainnya di waktu yang belakangan. Jadi yang paling gampang berarti kalau jamak takdim zohor sama asar. Berarti kalau jamak takdim yang belakangan ditarik. Berarti pelaksanaan sholat asar dilaksanakan di waktu zuhur. Bapak-bapak sekarang pengen jalan naik kereta nih, kemana? Misalkan sono pulang kampung ke Gresik, naik kereta dari Bekasi. Kalau ke Gresik nyampe nya misalkan nyampenya kapan sih? Gresik di mana sih Gresik? Saya kagak tahu lagi. Jawa Timur. Ya Jawa Timur sudah jauh lama nggak tuh ya? Saya kagak tahu Gresik saya. Ya Allah. Anggaplah nyampe misalkan jam 4 misalkan gitu ya. Maka bapak-bapak ya sudah, bapaknya sholat maghrib, sholat isya dilaksanakan di waktu maghrib. Sehingga nanti ketika bapak sampai di sana jam 4 udah tenang, udah tinggal sholat subuh doang karena isyanya udah ditarik gitu. Atau misalkan bapak-bapak ya sudahlah ditakhirin aja, berarti yang duluan dibelakangin. Bapak sampai di sana ntar sholat isya serta sholat maghrib, jamnya takhir, yang tadinya duluan diakhirin gitu. Nah, jadi itu namanya takdim dan takhir. Nah, kalau qashar ya tinggal ditambahin qashar. Nah, ini contoh niat Pak. Usolli fardhu zuhri, aku niat sholat fardhu zuhur rakaataini 2 rakaat qashar majmu'an ilaihil asru, dihimpunkan padanya asar. Adaan lillahi ta'ala, tunai karena Allah Ta'ala. Yang berikutnya udah selesai bapak-bapak sholat zuhur, bapak sholat asar, niat lagi usolli
fardul asri rakaataini. Ini kan jamak takdim ya, berarti asarnya diduluin aja. Usolli fardul asri rakaataini, aku niat salat fardu asar 2 rakaat qashar majmu'an ila zuhri, yang dihimpunkan kepada zuhur, bukannya ilaihi, ila zuhri, adaan lillahi ta'ala, tunai karena Allah ta'ala. Nah, jadi jamaah 2 kali niat, walaupun ada juga yang berpendapat udah 1 kali niat kan udah di zuhur tuh, niat jamaah takdim qashar di zuhur ya sudah, ntar asar udah nggak usah niat lagi. Cuman ini lagi hati-hati banget bapak-bapak supaya dua-duanya tetap niat. Nah, dengan niat yang panjang ini bapak-bapak, intinya niat itu mencakup 3 gitu. Jadi qashar, ta'arud, ta'yin. Cukup bapak misalkan begini, qasharnya apa? Aku niat sholat. Itu sholat apaan? Sholat zuhur, digabung sholat fardu, itu namanya ta'arud. Sholat fardu, fardu apa? Zuhur digabungkan dengan asar, qashar karena Allah Ta'ala. Itu pun sudah cukup Pak. Yang penting Bapak sudah menyebutkan maksudnya. Maksudnya apa? Sholat. Oke, sholatnya hukumnya apa? Namanya ta'arud gitu. Terus ini dijelasin lagi, karena sudah hukumnya usolli fardo kan udah jelas tuh. Usolli itu qashar, kemudian fardo itu hukumnya gitu, namanya ta'arud, ta'yin gitu. Sholat fardu apa? Fardu zuhur. Fardu zuhur digabungin jamak takdim dengan asar. Karena Allah Ta'ala udah cukup itu jamak. Sama kayak sholat kita, sholat biasa. Sholat biasa itu, sholat 5 waktu Pak. Aku niat sholat fardu zuhur. Nggak usah pakai 4 rakaat juga Pak. Nggak apa-apa. Hah? Enggak, ini misalkan yang biasa dulu. Ini. Kalau yang biasa ntar yang itu qashar tadi itu. Nah, kalau yang misalkan Bapak kayak biasa nih sholat zuhur, aku niat sholat fardu zuhur. Itu aku niat sholat fardu zuhur. Itu udah cukup tuh Pak. Nggak usah pakai 4 rakaat juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena emang zuhur juga di mana-mana 4 rakaat gitu ya. Ini yang biasa. Nah, sekarang bagaimana dengan yang kita gabungin? Kalau yang kita gabungin, bapak-bapak mengucapkan niat sholat zuhur. Aku niat sholat zuhur di jamak takdim dengan asar, qashar karena Allah Ta'ala. 2 rakaat udah itu. Kalau udah kata-kata qashar juga 2 rakaat. Udah ada selesai 2 rakaat, salam. Selesai salam, berdiri lagi, niat lagi tuh ini. Nah Pak, supaya bapak-bapak nggak pusing dengan penjelasan saya, emang kalau sholat itu nggak bisa dijelasin. Sholat itu harus dipraktekan. Namanya shollu kama ra'aitumuni usolli. Anak gede sini, berdiri di sini. Gitu contohnya bapak-bapak. Ngadep kemari ya. Nih kayak orang mau sholat. Dah, sana belakangan. Itu sarung BHS itu. Wah, keren. Pak Jaya anaknya. Gitu. Nah, sekarang ini pengen sholat jamak takdim. Zuhur dengan asar. Qashar. Berarti zuhur asar ditarik ke zuhur. Udah gitu tambahin qashar, berarti cuman 2 rakaat gitu kan. Nah, niat pertama usolli fardhu zuhri
rakaataini qasron majmu'an ilaihil asru adaan lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu zuhur 2 rakaat qasar digabungkan dengan asar karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Nah, baca Fatihah kan ya Pak ya, kemudian baca surah, kemudian ruku Allahu Akbar, selesai sami Allahu liman hamidah, terus sujud. Habis sujud duduk antara 2 sujud, terus sujud lagi, terus Allahu Akbar. Rakaat yang keberapa ini? 2. Udah baca Fatihah, baca surah, ruku. Habis ruku i'tidal sami Allah. Habis i'tidal sujud. Habis sujud duduk antara 2 sujud, terus sujud lagi, langsung datu tahiyat akhir. Nah, at-tahiyatul sampai selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Berdiri lagi. Nah, bapak-bapak, di antara zuhur dengan asar, sekarang udah mau asar nih ya, berarti ini disunahkan Pak minimal komat minimal gitu, komat Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayyalas shalah hayyal falah qad qamatis shalah Allahu Akbar la ilaha illallah. Nah, niatnya ini nih berikutnya nih, niat sembahyang asar qasar jama' takdim, sholli fardol asri rakaataini qasran majmu'an ila zuhri fada'an lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya, aku niat sholat asar 2 rakaat qasar digabungkan dengan zuhur karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar sampai 2 rakaat terakhir tahiyat. Dah tahiyat diringkas ya, udah selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Berarti asarnya berapa rakaat Pak? 2. Lempengan ini Pak, Bapak jangan ngomong begini, bisa kok gitu, saya sholat di kereta bisa Pak. Ada tempat sholatnya itu di Gerbong 5 biasanya, itu tempat restoran ada itu. Kalau Bapak naik keretanya eksekutif, kalau Bapak naik keretanya ekonomi, wallahu a'lam dah gitu. Jadi Bapak bisa ini tuh qasar jamaah itu bisa dilaksanakan. Dah kamu duduk lagi, ntar lagi. Sampai di sini masalah jamaah takdim ada yang ditanyakan Bapak-bapak? Ya. Misalnya kita nggak dapat maghrib, dapatnya di isya. Pas di isya itu ketemu rombongan jamaah isya gitu. Itu apa yang sholat lakukan dulu? Begini Pak, sebetulnya yang namanya sholat kita ini namanya sholat qasar ya gitu. Sementara kalau yang 4 rakaat itu tam, dia sempurna gitu. Maka ditanya bagusnya bagaimana? Bagusnya Bapak nggak usah ikut dia. Kenapa? Karena mereka sempurna sholatnya. Isya 4 rakaat gitu kan, gitu. Nah, anggaplah Bapak misalkan sholat masih takdim lah, ikut maghrib ketemu juga 3 juga ya. Dia tam sempurna. Udah, Bapak jangan ikut asar ke sana, jangan dimix bahasanya. Kalau di kitab-kitab fikihnya Imam Syafi'i maupun Ashabus Syafi'i jamaah, antara yang sholatnya tam itu sempurna dengan yang qasar, kan kita sholat jamaah qasar kan karena kita ada inian, ada ilat namanya, ada sesuatu yang menyebabkan kita harus melakukan itu. Ya sudah, Bapak ke belakang aja gitu. Bapak ke belakang gitu. Untuk sholat jamaah itu kan apanya 22 aja kan, sedangkan qasar kan sendirian.
Sampai di sini nih Pak, bukan masalah 27 dan sendiri, bukan Pak, ini mah. Ini bukan masalah keutamaan berjamaah dengan apa namanya munfarid, enggak ini mah enggak. Ini mah sedang ngomong zohor yang dijamak dengan asar gitu. Sementara di depan kita nih, ini mereka memang berjamaah, tapi mereka berjamaahnya secara tam sempurna. Sekarang kalau misalkan Bapak mau ikutin mereka sempurna, sementara Bapak kosor jamaah, terus bagaimana caranya? Paham gak jamaah? Dia 4 rakaat, Bapak 2 rakaat. Ntar pas giliran dia rakaat tahiyat awal, kita salam gitu. Ya mufarokoh juga. Gitu. Jadi babnya jangan dibenturkan dengan keutamaan sholat berjamaah. Karena nanti Pak, hukum itu tidak semuanya harus dibenturkan. Sebab kalau dibenturkan nanti, karena itu babnya bab lain. Di agama kita Pak, itu pernah kejadian kisah Nabi, ada para sahabat waktu itu jamaah yang mereka pengen sholat aja, pokoknya mereka pengen sholat. Terus mereka pengen ada lagi yang lainnya lagi, pokoknya mereka pengen lebih dekat dengan Allah. Ada 3 itu kasusnya itu, bertiga-tiganya kayak begitu. Cuman saking mereka pengen sholat berjamaah, pengen dekat dengan Allah, terus mereka nggak mau nikah Pak, nggak mau nikah. Kenapa nggak mau nikah? Karena kalau dia nikah, dia nggak bisa kelamaan ke masjid. Bapak bisa nggak lama-lama di masjid Pak? Bapak lama-lama di masjid bisa apa enggak? Dicariin apa kagak? Dia dicariin juga kan ya, gitu. Walaupun di rumah juga diomelin juga, misalkan gitu. Gitu. Iya, dicariin juga tetap. Nah, mereka berpikir bahwa kalau kami menikah, kami nggak bisa ibadah. Nah, karena dia melihat bahwa saya pengen ibadah. Ini gara-gara kalau nikah nih saya nggak bisa kayak begini nih, nggak bisa nikmat, gitu kan? Gitu jamaah. Padahal ini babnya lain. Kalau Anda mau ibadah, sholat aja berjamaah. Kalau nikah aja, gitu. Ini babnya lain. Jangan seperti itu. Terus apa Nabi? Nabi marah dengan mereka. Sampai kemudian kata Nabi, an-nikahu sunnati. Nikah ini sunnahku loh. Faman raghiba an sunnati, siapa yang benci dengan sunnahku, falaisa minni, maka dia bukan bagian dari golongan. Gitu. Nah, saya ingin katakan tadi dengan ini, saya pernah ngalamin Pak di Mekah itu Pak. Jadi dari dari Bir Ali mau ke Madinah, biasanya kita istirahat dulu di rest area. Nah, waktu itu kami zuhur di sana itu. Zuhur. Nah, saya dengan jamaah di belakang aja. Nah, sementara pas kita sedang masuk mau siap-siap sholat, ternyata di sana pada komat itu yang jamaah biasa gitu. Itu yang komat sampai sampai marah dengan kita, gitu. Ya haj gitu, jamaah hinak gitu, selolak gitu. Ini nak kosor, jamaah gitu. Udah dia ngomong dah gitu. Akhirnya pada saat dia ngomong seperti itu, datang lagi yang lain orang Arab gitu. Ente kosor lah aywa gitu, jamaah aywa gitu, kelas gitu. Maksudnya udah ente aja, udah yang tadi itu dibilangin enggak gitu. Enggak, udah kita sholat, biarkan dia sholat dengan dengan kosor jamaknya gitu. Dia silakan dengan tamnya gitu. Dengan tam. Akhirnya kami sholat kosor jamak waktu itu jamaah. Nah, maksud saya
Loh kan itu dia orang Arab, bapak-bapak. Kenapa jadi kita orang klender pakai ngelawan sama orang Arab gitu kan? Pak, nggak semua orang Arab ngerti agama, Pak. Enggak. Dan dia juga bukan Arab asli, bukan Arab asli. Itu jadinya makanya bapak juga kalau misalkan punya saudara yang jadi TKI gitu di sono terus sekarang Pak katanya kawin sama orang Arab, Pak, jangan percaya dulu. Jangan orang Bangladesh gitu. Iya, cuman karena nikah sono kesana tuh sama orang Arab, jangan percaya, Pak. Sebab jarang sekali, Pak, orang Arab yang mau kawin sama orang Indonesia itu jarang sekali, Pak. Kenapa? Lah cakepan juga perempuan Arab, Pak, sama perempuan Karang Satria, gitu. Iya. Iya, yang kedua, kalaulah dia pengen nikah sama orang Indonesia, Pak, itu biasanya kalau misalkan benar-benar orang Arab nih, Pak, biasanya karena dia memang orang nggak punya, Pak. Karena memang maharnya orang Arab itu mahal, Pak. Itu yang namanya emas itu bukan pakai graman. Kalau kita kan dengan mas kawin cincin emas seberat 5 gram tuh, nah ya 5 gram mah cemen di sono mah, Pak. Cemen di sono. Cemen, beneran. Cemen banget itu. Yang pertama bisa jadi karena dia tidak punya, atau yang kedua bisa jadi dia udah tua. Gitu, Pak. Bisa jadi dia udah tua. Sehingga tak ada rotan, akar pun jadi, sikat aja dah gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan bapak punya saudara terus yang dia kerja di Arab kemudian dia kawin lalu kemudian kamu sama orang Arab, ntar lu, Pak, gitu. Biasanya orang Arab juga nggak begitu mau kok sama orang Indonesia, gitu. Kalaupun ada gitu dari sekian banyak itu pasti alasannya di situ. Kalaulah misalkan ternyata dapat orang Arab yang kaya, Anda beruntung, gitu. Iya, artinya hanya keberuntungan aja itu sih. Nah, bukan berarti kita menghina, bukan, karena emang begitu tradisi mereka, gitu jamaah. Nah, kembali ke pertanyaan itu, maka bapak-bapak jangan di sini dikenakan dengan berjamaahnya. Gitu. Coba kayak tadi kita mau qashar, tahu-tahu dia 4 rakaat, nggak jadi qashar kita jadinya, gitu kan? Ada lagi? Gimana? Qashar ini kan termasuk rukhsah ya, keringanan dari Allah. Artinya ketika kita sudah mendapatkan rukhsah, kemudian kita nggak ngejalanin, konteksnya ini kan banyak nih. Ketika saya pernah nemuin tuh, orang berangkat jauh nih ke Surabaya, dia bawa mobil. Jadi setiap waktu dia mampir tuh. Setiap waktu dia mampir. Nah, yang pertanyaannya ini, kalau misalkan rukhsah ini kita nggak pakai, artinya kan sombong, ibaratnya sombong nih, kan sudah diberikan keringanan oleh Allah, tapi dia merasa karena dia bawa mobil gitu kan, Bisa mampir. gitu, maka dia berdosa, atau memang ibaratnya ya sombong lah begitu kan, yang dikasih keringanan tapi nggak ngejalanin. Nah, bagaimana hukumnya itu? Ya Pak, tadi beliau yang mau nanya terus kenapa itu? Kita di suatu tempat tidak ada air, kita mau tayamum. Katanya air itu hanya untuk satu kali sholat itu. Dia kalau turun, turun aja yang berasal, dan kita mau kosor. Ya, baik jamaah. Jadi itu doang. Baik jamaah, terkait dengan rukhsah itu bahasa fikih, bahasa kita emang keringanan, Pak. Khusus sholat, Pak, bagusnya diambil, Pak. Afdolnya diambil. Tapi tidak kemudian kalau orang nggak ngambil itu lalu kemudian dia dosa, enggak sampai ke dosa, enggak gitu. Afdolnya malah diambil, Pak. Walaupun Bapak bisa belok ke rest area. Pertanyaannya, Nabi Muhammad melakukan perjalanan dengan onta, lalu kemudian sholat qashar jama'. Kira-kira itu onta bisa nggak sama Nabi Muhammad dibelokin? Bisa nggak? Bisa dong. Tapi nggak dilakukan oleh Rasulullah. Untuk ngasih gambaran bahwa Anda bisa loh, ini ambil ini. Bagusnya ambil, gitu.
ambil. Bagusnya ambil. Jangan kemudian apain sih pakai diambil-ambil, kita kan bisa belok ke rest area sambil kencing gitu. Enggak, bukan ini. Gitu aja. Jadi itu keringanan. Beda dengan yang lain, Pak. Kayak puasa itu kalau Bapak sakit atau dalam perjalanan, boleh nggak Bapak berbuka, membatalkan puasa Bapak, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau Bapak ngelanjutin, boleh nggak? Boleh. Itu justru kalau puasa itu bagusan dilanjutin. Bagusan dilanjutin. Misalkan Bapak kuat untuk puasa dalam perjalanan, udah bagusan dilanjutin. Itu jamaah. Saya pernah ceramah ke Kalimantan. Ingat waktu itu saya Ramadan ke daerah namanya Kutai Barat. Kutai Baratnya itu adanya di Balikpapan. Dari Balikpapan naik lagi pesawat kecil Sendawar. Itu 2 kali naik pesawat gitu jamaah. Itu bapak-bapak kita dalam keadaan puasa, boleh nggak batalin? Boleh, nggak apa-apa. Tapi saya nggak batalin. Gitu. Nah, justru itu wa antasumu khairul lakum. Gitu. Puasa itu lebih baik buat kalian. Buat kamu tuh lebih baik. Udah kita puasa aja. Bapak cuman pusing-pusing pala gitu jamaah. Gitu. Terus vertigo, terus akhirnya istirahat, tidur, ya udah tidur deh. Terus gitu, jamaah. Itu batalin apa enggak? Udah, kalau emang kuat nggak batalin jangan. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Beda. Jadi kalau puasa sama sholat tadi. Sekarang bagaimana dengan jadi kalau misalkan rukhsah khusus sholat, ambil Pak, ambil, bagusan diambil. Menunjukkan bahwa kita itu orang yang mengerti agama, mengerti hukum. Nah sekarang pertanyaan yang berikutnya, bagaimana kalau ada kita mau sholat qashar jamaah, lalu kemudian tayamum. Nah tayamum itu jamaah hanya untuk sekali sholat fardu. Kasih. Hanya untuk sekali sholat fardu. Sekarang dia pengen sholat qashar jamaah. Berarti bagaimana dong tayamumnya? 2 kali? Iya 2 kali. 2 kali. Walaupun ntar ketemu juga ada pendapat ulama-ulama lain yang memperbolehkan 1 tayamum untuk 2 sholat qashar jamaah. Ketika kita bicara ini masuk wilayah khilafiyah. Ketika khilafiyah bagaimana? Ambil yang masyhur, yang umum, gitu. Jauh lebih aman. Jadi bagaimana? 2 kali tayamum. Gitu. Itu biasanya dilakukan itu di pesawat Pak. Kalau bapak-bapak pernah umroh, itu biasanya kita melakukan tayamum tuh 2 kali untuk sholat qashar jamaah. Jadi 2 kali. Tapi kalau misalkan sholat fardu dengan sholat sunnah bagaimana? Sekali gak cukup. Kalau sudah fardu dengan sunnah, sekali gak cukup. Gitu. Anggaplah dia sholat maghrib doang, terus udah selesai itu tayamum, kan sholat maghribnya tayamum. Nanti sholat sunnahnya cukup pakai tayamum yang sholat maghribnya aja, udah boleh kali itu. Kalau tayamum boleh berkali-kali. Kalau yang wajib sama yang sunnah digabung boleh nggak? Nggak apa-apa, sekali boleh. Dah lagi. Jadi kalau kosong untuk sholat ambil Pak. Kita lanjutin. Lafaz niat sembahyang asar qashar jamaah takhir. Berarti sholat zuhurnya belakangan ya. Bener nggak? Sholat zuhurnya belakangan. Jadi sholat asar kita laksanakan, lalu kemudian baru melaksanakan sholat zuhur.
Khusus untuk yang jamaah takhir Pak, itu Bapak boleh milih. Ini kan misalkan waktunya sholat asar nih, waktunya asar. Terus yang dilaksanakan itu asar dulu apa zuhur dulu? Gitu. Kenapa kok asar dulu? Boleh asar dulu nggak apa-apa karena emang itu waktunya waktu asar. Terus zuhur dulu boleh nggak? Nggak apa-apa. Kenapa? Karena kan memang sholat zuhur dulu baru sholat asar. Tinggal mau ngambil yang mana aja. Usolli fardul ashri rakaataini qasran majmu'an ilaihi zuhra adaan lillahi ta'ala. Aku niat sembahyang fardu asar 2 rakaat qasar jama kepada zuhur tunai karena Allah Ta'ala. Udah selesai asar dia qomat lagi baru kemudian sholat zuhur gitu. Berarti sholat zuhur dilaksanakan di waktu asar. Nah sekarang berikutnya sholat zuhurnya. Lafaz niat sembahyang zuhur qasar jama' takhir sholli fardhu zuhri rakaataini qasran majmu'an ilal asri adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Aku niat sholat fardu zuhur 2 rakaat qasar dihimpunkan kepada asar tunai karena Allah Ta'ala. Nah berikutnya tinggal ngelanjutin aja. Lafaz niat sembahyang maghrib jama' takdim sholli fardul maghribi salata rakaatin majmu'an ilaihil isya'u adaan lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu maghrib 3 rakaat dihimpun padanya isya tunai karena Allah Ta'ala. Lafaz niat sembahyang isya qasar jama' takdim. Nah sekarang jama' takdim masih ya maghrib dengan isya. Sholli fardul isya'i rakaataini qasran majmu'an ilaihil maghribi ilal maghribi adaan lillahi ta'ala. Aku niat sholat isya 2 rakaat qasar jama' dihimpunkan kepada maghrib tunai karena Allah Ta'ala. Itu jama' takdim maghrib dengan isya. Sekarang jama' takhir maghrib dengan isya, laksanakan sholat isya. Lafaz niat sembahyang isyanya yang qasar jama' takhir usolli fardul isya'i rakaataini qasran majmu'an ilaihil maghribu adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Aku niat sholat fardu isya 2 rakaat qasar dihimpunkan padanya maghrib tunai karena Allah Ta'ala. Lafaz niat sembahyang maghrib jama' takhir usolli fardul maghribi salasa rakaatin majmu'an ilal isya'i adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Aku niat sholat fardu maghrib 3 rakaat dihimpun kepada isya tunai karena Allah Ta'ala. Ini jama' takhir maghrib isya dengan maghrib. Sampai di sini Pak, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Baik. Bisa berjamaah. Bisa berjamaah, jamaah. Bisa. Jadi boleh berjamaah. Dan bapak-bapak jarak antara satu sholat ke sholat berikutnya jamaah tidak diperbolehkan untuk menyelang waktu yang lama. Jadi misalkan sholat maghrib, ada habis sholat maghrib terus makan dulu, udah makan selesai, tadi kan qasar ya, jama' takdim misalkan udah selesai makan gitu, mau nonton bola gitu. Tadi Argentina kalah lawan siapa itu tadi ya? Menang apa kalah tadi yang subuh itu? Menang. Oh menang. Saya pikir kalah. Yang tadi subuh. Menang Argentina, padahal kan kalah gol duluan kan ya, hampir kalah. Negara baru itu katanya itu ya, apa namanya? Negara Tanjung Verde. Penduduknya banyak. Berapa? 500. Baru dengar ya? MTP negara susah. Ya Allah. Bisa Kayak Afrika gitu ya?
Afrika, ya Allah. Lah saya pikir wah Argentina kalah ini gitu. Saya sambil makan itu toprak gitu. Oh kolong penalti. Itu Argentina itu kalau lawan Indonesia itu pasti dah. Itu. Pasti kalah Indonesia pasti dah gitu. Saya sering banget nemuin Ustaz dari Jakarta jam 5 sampai 5 apa nih? jam sore. Oke. Sampai Tambun tuh jam 8. Macet. Iya macet. Gitu. Terus apa dulu yang saya lakukan setelah itu? Ini ya. Enggak, tadi saya ngomong tentang bola apa sih ceritanya awalnya ya? Tadi dulu khawatirnya saya ada yang kepotong nih omongan. Tentang kosor ya. Jamaah sekarang untuk sholat kosor jamaah itu kan ada aturan main tuh. Ada aturan main jarak, nggak bisa sembarangan kan. Artinya 2 marhalah. Yang kemudian kalau pakai kilometer ya sekitar 90 kilometeran gitu. Ada yang 90 kilometer pun tagrib gitu. Tagriban tuh artinya kira-kira ya kurang-kurang 85 masih bisa gitu. Nah yang jadi masalah sekarang dari Sudirman jam 5 gitu. Rumahnya di sini. Nah sementara di tol apa macet. Biasanya sih enggak macet. Akhirnya nyampe rumahnya jam 9 atau jam 8 lah. Oke lah asarnya dia udah dapet, isanya dia bisa dapat. Tapi maghribnya bagaimana? Karena ketika dia pengen dijamak gitu kan Pak ya, waktunya belum, enggak apa jaraknya nggak bisa gitu. Maka jamaah di situ tuh Pak berlaku kodok Pak. Sebab kalau mau dijamak nggak bisa, ayo. Mau diapain dah, ayo? Karena jaraknya tidak memungkinkan. Seapa sih jaraknya apa Sudirman lah gitu dengan sini. Maka dikodok itu. Lah bukannya nggak boleh sholat dikodok gitu. Ada hadis Nabi ketika Aisyah ngomong kunna nu'mar liqada'is shaum la liqada'is salat. Itu adalah hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan haid. Kami diperintahkan untuk mengkodok puasa tapi tidak mengkodok sholat. Itu buat siapa? Yang haid. Bapak punya istri ya, di bulan Ramadan haid, ntar abis Ramadan ganti nggak dia? Namanya kodok. Tapi sholat yang dia tinggalin di kodok apa kagak? Enggak, berarti enggak salah itu hadis itu. Maka hadis itu jangan dipakai untuk mengatakan nggak ada kodok-kodok sholat, nggak ada. Lah itu bagaimana kalau yang kayak begitu? Kalau yang kayak gitu bagaimana? Hah? Lah ya makanya di kodok aja. Kalau kodok itu Pak, boleh sholat maghrib dilaksanakan di waktu isya dengan syarat kodok. Sama dengan puasa bulan Ramadan di kodok dilaksanakan di bulan Ramadan enggak gitu. Sholli fardol maghribi kodoan, tinggal ditambahin sholli fardol maghribi salah sarokaatin kodoan. Ini kan adaan. Yang namanya adaan beda sama kodoan. Kalau adaan itu sholat yang dilakukan di waktunya, namanya adaan. Makanya kan kita kalau niat kan rata-rata kita ada adaan kan ya. Sholli fardol maghribi salah sarokaatin berarti adaan. Kenapa? Karena sholat maghrib dilaksanakan di waktu maghrib. Kalau sholat maghrib tidak dilaksanakan di waktu maghrib karena uzur, namanya kodoan. Tinggal tambahin aja kodoan. Inilah bahasa Pak. Adaannya orang Arab itu sholat yang dilaksanakan di waktunya. Tapi adaannya orang Palembang Pak, enak bener itu. Iya, itu kan temennya kapal selam. Iya, bener ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk bulan Agustus kembali lagi ke minggu ketiga. Ini karena saya tanggal 16 mau berangkat umroh aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.